Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnia Nur Rahma, NPM 08. Di sini saya mewakili dari kelompok 3. Jadi kami dari kelompok 3 ini akan mengimplementasikan salah satu software dari ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu Odoo. Studi kasus kami adalah Toko Lancar Sidoarjo. Jadi implementasi ini merupakan final project dari mata kuliah kami. Salah satu mata kuliah kami di Prodi Sistem Informasi UPN Jatim, yaitu Sistem Enterprise. Di sini saya mewakili kelompok 3, ada saya Kusnia Nur Rahma NPM 8 dan ada Apriliana Latifah Hanum NPM 22. Jadi di sini implementasi kita ada di Toko Lancar. Toko Lancar ini berupa dan usaha milik keluarga. Kebetulan ini Toko Lancar ini punya tante saya sendiri. Itu ada di Jalan Raya Porong nomor 123 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi toko ini tuh menjual berbagai macam alat rumah tangga dan alat pertanian. Jadi pada intinya masalah pada Toko Lancar ini adalah pencatatan yang masih manual, belum terkomputerisasi, mulai dari barang tersebut diambil dari pemasok, juga dijual kepada pelanggan, juga pencatatan pelanggan yang pelanggan loyal, pelanggan tetap untuk diberikan diskon atau potongan harga itu masih manual seperti itu. Dan juga laporan-laporan penjualan yang Toko Lancar terima sendiri itu juga masih manual. Jadi di sini implementasi Odoo itu sebagai solusi daripada permasalahan itu. Jadi semua prosesnya itu terkomputerisasi. Jadi langsung saja kita menuju websitenya. Ini adalah website Odoo yang versi gratis. Ini versi websitenya. Di sini kita sebelumnya mulanya kita tuh harus membuat akun dulu. Kita membuat akun, juga kita membuat database di sana. Tapi di sini karena saya sudah membuat akun, langsung saja saya koneksikan kepada database-nya. Nah, ini kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada saya masukkan email saya dan juga kata sandi saya. Kita login. Nah, ini adalah ada beberapa modul yang sudah saya install. Ini juga ada versi gratis saya juga sudah mau berakhir. Di sini kita menggunakan beberapa modul untuk pembelian kepada pemasok. Kita menggunakan modul pembelian atau di sini purchase ya. Penjualan untuk dijual kepada pelanggan itu menggunakan modul sales atau penjualan, dan persediaan dan pengecekan stok barang. Di sini saya menggunakan modul stok persediaan atau warehouse, dan juga untuk CRM-nya untuk mengelola hubungan baik dengan pelanggan tetap dan loyal. Di sini saya menggunakan modul CRM. Jadi pertama-tama kita menggunakan modul pembelian terlebih dahulu untuk membeli barang daripada pelanggan. Di sini P01 sampai P07 ini beberapa transaksi yang sudah saya lakukan sebagai saya Kusnia ini sebagai pihak Toko Lancarnya untuk membeli barang kepada pemasok seperti itu. Jadi di sini Hanum sebagai pemasoknya. Jadi kita akan coba membuat di sini untuk membeli barang daripada pemasok terlebih dahulu. Di sini juga ada beberapa produk juga di sini. Produk di sini ada alat-alat pertanian, ada alat rumah tangga juga. Kan ada stoknya yang masih kosong, ada yang 0, ada yang tinggal 5, ada yang tinggal 6. Seperti itu. Jadi kita di sini di modul pembelian kita mengajukan quotation atau permintaan penawaran. Di permintaan penawaran ini kita buat permintaan penawaran baru kepada pemasok, request for quotation, pemasoknya Hanum. Deadline-nya saya buat besok. Nah, di sini saya mau kulaan apa di sini? Saya lihat di sini. Di sini saya mau kulaan alat semprot. Kuantitasnya banyaknya barangnya 10. Juga saya mau kulaan gayung air juga 10. Seperti ini. Gayung air juga 10. Di sini ini adalah modal yang saya punya. Seperti itu. Harga satuan nanti saya mau jual berapa di sini. Jadi alat semprot pestisida ini nantinya akan saya jual 45.000.
maka saya rubah di sini menjadi 45.000. Dan juga gayungnya akan saya jual 10.000 seperti ini ya. Di sini sudah saya isikan, langsung saya konfirmasi order. Nah, ini adalah purchase order saya atau semacam seperti invoice ya. Jadi ini kan belum disetujui apakah diterima produknya oleh pemasok atau tidak, kita kan masih belum tahu. Di sini ada simbol satu penerimaan. Nah, ini adalah validasi daripada pemasok. Kalau kita cek di gudang si pemasok itu barangnya masih ada, di sini kan ada penawaran 10 alat semprot nih. Ini juga ada penawaran 10 gayung, apakah barangnya ada? Kalau ada, kita validasi di sini. Nah, kita terapkan, jadi ini kita proses gitu. Nah, jadi di sini masuk order ke-8. Nah, ini seperti ringkasan purchase ordernya. Setelah itu, nah ini siap difakturkan. Jadi setelah diproses, barang itu ternyata sudah disepakati antara kita sebagai pembeli pihak toko lancar dengan pemasok. Di sini ada sudah disepakati. Nah, akan sebentar lagi barang itu juga akan sampai ke toko lancar. Tapi harus ada faktur terlebih dahulu yang akan dibuat. Maka di sini kita akan klik bill, kita klik ini. Nah, ini akan berupa draft di sini. Draftnya ini apakah benar, kita cek terlebih dahulu. Jadi ini semua itu sudah terkomputerisasi ya. Antara kita pesan barangnya ke pemasok, itu draft ini sebagai rincian pembelian kita kepada pemasok. Benarkah seperti ini? 10 alat semprot pestisida, 10 gayung air dengan harga segini, apa sudah cocok? Jika sudah cocok, ya kita konfirmasi di sini. Nah, kita ada tagihan di sini. Nah, ini adalah tagihan pemasok atau supplier invoice ya. Supplier invoice ini statusnya di sini masih, ini udah fully billed ya, sudah terbayarkan. Tapi di sini masih ada tagihan yang belum lunas karena kita belum klik buat pembayaran. Di sini akan kita klik buat pembayaran. Nah, ini ada nomor rekening bank, jumlahnya, kita klik payment di sini. Nah, maka ini tulisannya in payment, supplier invoice-nya. Order pembelian, masuk. Ini pemasoknya. Kita lihat di sini pembelian daripada pemasok. Ini penerimaan. Nah, yang tadi kembali lagi, kita lihat di order pembelian lagi, ini sudah fully bill. Nah, ini juga sudah muncul purchase ordernya. Kita lihat di produk apakah alat semprot pestisida menambah 10 barang dan juga gayung air menambah 10 barang. Kita lihat, nah ini mulanya tadi alat semprotnya 0, sekarang sudah 10, gayung air tadi 6, sekarang sudah 16, berarti sudah tertambahkan. Jadi itu kurang lebih penjelasan daripada modul pembelian ini. Jadi di modul pembelian ini purchase ordernya itu kita bisa lihat di sini rinciannya itu apa saja. Selain ada di aplikasi Odoo-nya ini, di software Odoo-nya kita juga bisa ini dikirim melalui email, juga bisa dikirim melalui email. Di sini juga bisa seperti itu dari supplier. Nah ini kalau ini dikirim melalui email. Selanjutnya kita akan beralih kepada modul persediaan dan stok barang ya, pengecekan stok barang. Di sini kita lihat bahwa barang-barangnya itu jumlahnya sekian. Nah, ini yang baru saja kita beli, alat semprot, gayung air juga. Nah, ini pengelolaan stok barang. Jadi
pergerakan barangnya itu kita bisa tahu di sini. Pergerakan produknya itu seperti apa. Nah, ini. Di sini ada alat semprot jumlahnya 10, cangkulnya jumlahnya 25, dispensernya jumlahnya 17. Embernya, ini rincian embernya yang sudah dibeli berapa, pergerakan produknya dibeli tidaknya itu kita bisa tahu di sini. Jadi pihak gudang, staf gudang itu bisa mengetahui pergerakan barang dari stok persediaan ini pada bagian ini. Pergerakan produk di sini ada. Jadi bagaimana pergerakan produk itu dibeli dari pemasok, dijual kepada pelanggan, semuanya ada di stok persediaan ini. Lalu kita beralih saja langsung ke pembelian. Ke penjualan, maksud saya penjualan atau sales. Nah, di sini tuh kita ada beberapa nama pelanggan di sini. Saya sebagai penjualnya, di sini sebagai kasir ya. Ini adalah beberapa riwayat penjualan kita, penjualan toko lancar. Di sini mula-mulanya kita akan melakukan penawaran terlebih dahulu. Penawaran. Nah, kita buat penawaran. Di sini pelanggannya kita pilih namanya Nabila misalnya. Di sini si Nabila ini ada nama pelanggannya. Mau beli apa aja Nabila ini. Nah, Nabila di sini itu ingin membeli alat semprot pestisida. Kebetulan dia tuh lagi butuh alat semprot pestisida dan juga lagi butuh gayung air dan juga dia lagi butuh ember hitam. Nah, di sini ini kasir yang mengetahui stoknya tinggal berapa. Oh, ada 10 unit alat semprot pestisida. Stok yang tersedia untuk gayung air ada 16 unit dan ember hitam ada 10 unit. Ini kasir ya yang bagian yang mengetahuinya. Ini ada harga satuannya, embernya 10.000, gayungnya 10.000, alat semprot pestisidanya 45.000. Nah, kita jumlah segini. Nabila ini kebetulan mau beli gayungnya itu 2. Tinggal ganti di sini, dan juga embernya 2, alat semprotnya itu 1. Ya ada pajak di sini, langsung kita total. Di sini seperti ini kurang lebihnya, langsung kita simpan. Nah, ini menjadi penawaran sementara, penawaran order dari Nabila di toko lancar ini. Di sini kita klik konfirmasi. Nah, kita klik konfirmasi ini pengiriman, maksudnya kita cek ya gudang out. Nah, dari stok di gudang mau dikeluarkan, apakah di gudang itu jumlahnya ada untuk alat semprot 1, gayung 2, ember hitam 2. Setelah dicek oleh bagian staf operasional, lalu ditanyakan ke gudang, ternyata ada barangnya, lalu kita validasi di sini. Kita validasi. Nah, sudah selesai. Setelah kita validasi, ini sudah masuk di order penjualan. Nah, ini kan belum difakturkan. Si Nabila ini belum dapat invoice-nya, faktur penjualan, faktur pembelian yang dia peroleh ya. Jadi di sini kita akan mengklik buat faktur seperti ini. Nah, ini masih berupa draft. Kita cek lagi, kita pastikan kepada si pelanggannya Mbak Nabila. Mbak Nabila, apakah betul alat semprotnya 1, alat semprot 1 seharga 45.000, gayung air 2 seharga 20.000, ember hitam 2 seharga 20.000, maka totalnya adalah 85.000. Jika iya, akan kita klik di sini, klik konfirmasi. Maka faktur pelanggan ini akan menjadi sebuah invoice di sini. Nah, selesai. Maka penjualannya adalah di sini selesai. Nah, tadi kita ketahui bersama bahwa jumlah produknya 16 untuk gayung air, jadi tinggal 14 karena sudah dibeli Nabila. Ember hitamnya tadi, alat semprotnya tadi ada 10, tinggal 9. Ember hitamnya ada 10, sekarang tinggal 8. Berarti si Mbak Nabila sudah menerima barang tersebut. Email
Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan juga, ini juga bisa dikirim melalui email fakturnya. Jadi faktur ini tuh bisa dikirim ke emailnya Mbak Nabila, seperti itu. Kita masuk saja langsung ke modul CRM. Nah, ini di modul CRM ini si kasir itu membuat beberapa nama pelanggan yang dirasa tetap. Di sini ada Dava dan juga ada Nabila. Di sini kita tinggal klik buat ya, tinggal klik buat, kita isikan namanya, kita isikan peluangnya, dia itu mau minta diskon apa kira-kira seperti itu. Di sini seperti Nabila, dia itu mau minta diskon untuk peralatan rumah tangga. Nah, dengan bintang 2 prioritasnya. Seperti itu. Jadi ini untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Jadi di sini kita tahu dia itu sudah pernah beli apa saja. Si pelanggan-pelanggan ini pantas nggak mendapatkan penawaran diskonnya kayak gitu. Di penjualan tadi, kalau kita mau menjadikan ini dijadikan faktur, ini fakturnya ini mau dikirim ke email, ini bisa banget. Emailnya di sini sudah dibuat juga, sudah ada datanya bahwa Nabila itu memiliki email ini dan ini. Nah, ini di send by email, invoice-nya ini kita send saja. Si loading. Nah, ini adalah kalau dicetaknya seperti ini jadinya. Invoice, faktur invoice yang diterima oleh Mbak Nabila sebagai pelanggan. Ada rincian di sini. Dan juga ini juga masuk di emailnya Nabila. Coba kita lihat, ini adalah emailnya dari pelanggannya. Ibaratnya kita pelanggan, kita ngecek ya di sini. Nah, masukkan. Ini kalau masuk juga melalui email. Jadi kapanpun, jadi Odoo ini mengintegrasikan semuanya ya. Mau dikirim via apapun jadi bisa. Mau lewat SMS juga bisa. Lalu yang selanjutnya juga saya mau mengimplementasikan modul akuntansi. Di sini modul akuntansi itu untuk mengetahui laporan kita, laporan keuangan kita. Ada banyak laporan di sini. Oh, ada laporan umum laba dan rugi lembar 1 dengan hasil eksekutif. Kita coba laporan laba dan rugi. Jadi kita di sini tahu laba bersih dari toko lancar itu ada berapa selama penjualan ini. Ini adalah laporan untuk toko lancarnya ya. Ini bisa dicetak menjadi PDF seperti ini. Nah, ini laporannya. Jadi semuanya sangat benar-benar terkomputerisasi dengan baik. Laporan ringkasan eksekutif juga ada di sini. Jadi kita mengetahui performanya, margin laba kotor, laba bersih, semua ada di sini. Dan juga bisa dicetak menjadi sebuah dokumen. Seperti ini. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi Odoo ini sangat bermanfaat sekali untuk studi kasus ini ya, di toko ini. Banyak modul-modul yang di Odoo yang bisa mempermudah proses bisnis yang ada di toko ini. Jadi implementasinya mulai dari pembelian barang kepada pemasok, persediaan stok barang, pengecekan, penjualan ke pelanggan, dan juga laporan CRM-nya untuk menjaga loyalitas terhadap pelanggan, dan juga laporan-laporan dari toko lancar ini semuanya sudah terkomputerisasi dengan baik. Oke, jadi sekian implementasi software ERP Odoo pada studi kasus toko lancar yang menjual peralatan alat rumah tangga dan peralatan pertanian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.